Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenalkan, nama saya M. Hare Hasanon dari kelas PT IKF dengan NIM 220209502083. Di sini saya akan mereview tentang ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital. Tujuan umum dari perkuliahan ini yaitu mahasiswa dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab atau fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah terkait dengan elektronika analog dan digital. Adapun tujuan khusus di sini yakni mahasiswa mampu menguasai dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan elektronika analog dan digital yang dijabarkan ke dalam 12 kompetisi lingkup materi perkuliahan. Ya, bisa kita lihat di sini 12 ruang lingkup materi mata kuliah elektronika, digital, dan analog, antara lain yaitu ruang lingkup mata kuliah elektronika analog dan digital, dasar-dasar elektronika, sistem elektronika digital dan analog, serta klarifikasi komponen elektronika analog, rangkaian penyearah atau power supply DC, rangkaian penguat, rangkaian komparator, logika biner, sistem bilangan desimal dan biner, gerbang dasar digital, merangkai gerbang dasar dalam berbagai keperluan pengendalian keluaran akhir gerbang, rangkaian flip-flop, multivibrator, register, timer, sinkronus, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan memori, aplikasi rangkaian elektronika analog dan digital. Itulah 12 ruang lingkup materi mata kuliah elektronika, digital, dan analog yang akan dibahas di materi ini. Elektronika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan seperti peralatan elektronik, komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah contoh alat yang digunakan untuk elektronika. Ilmu yang mempelajari alat-alat tersebut ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk, desain, dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Seperti itu. Jadi alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut sebagai peralatan elektronik atau electronic device. Contoh peralatan atau peranti elektronik ini seperti tabung sinar katode, radio, TV, perekam kaset video atau VCR, perekam VCD, perekam DVD, kamera video, kamera digital, komputer pribadi desktop, komputer laptop, PDA, asisten digital pribadi. Ya, bisa kita lihat di sini sebuah elektron dapat berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Thomas Edison 1883. Jadi beliau ini memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan elektronika. Aplikasi tabung elektron pertama di dunia yang diterapkan dalam bidang komunikasi radio, mengembangkan telegraf tanpa kabel, wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Guglielmo Marconi merintis. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor sebagai tabung hampa udara, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat, dan lebih murah.
untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung mentalnya dan bahan semikonduktornya. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1552 oleh Geoffrey W.A. Dummer. Beliau ini seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment-nya. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi massal oleh sejumlah perusahaan, dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah penggunaan yang berbeda untuk mengadaptasi perkembangan teknologi dan kebutuhan penggunaan perangkat elektronik. Jika diamati perkembangan elektronika dari sejak kelahirannya sampai sekarang maka nampak bahwa perkembangan tersebut menuju miniaturisasi komponen. Bahkan dewasa ini telah ditemukan one chip microcomputer atau mikrokomputer dalam satu chip. Komponen baru ini terdiri atas mikroproses, memori baca tulis, memori baca, dan memori input-output yang seluruhnya terletak dalam satu chip. Selain itu, perkembangan terus menuju ke arah peningkatan kemampuan dan inteligensi. Adapun bidang-bidang elektronika di sini yakni bidang instrumentasi dan kontrol, bidang telekomunikasi, bidang elektronika konsumer, bidang elektronika kuantum. Bidang instrumentasi dan kontrol ini membahas tentang perkembangan alat ukur elektronika, instrumentasi, penelitian, alat pemroses data, serta alat kontrol atau otomatisasi seperti sistem mikroproses untuk kontrol dan sebagainya. Sedangkan bidang telekomunikasi ini membahas tentang pada ahli informasi jarak jauh lebih menggunakan kabel maupun tidak. Sebagai contoh pengembangan komunikasi telepon menggunakan relay elektronik, komunikasi data menggunakan komputer dan telepon dan sebagainya. Sedangkan bidang elektronika konsumer ini berkecimpung pada produksi peralatan-peralatan kebutuhan umum seperti radio, televisi, perekam kaset audio maupun video, penyediaan daya serta komponen-komponen elektronika. Dan bidang elektronika kuantum, bidang ini berkecimpung dalam pengembangan elektronika yang menyangkut interaksi antara cahaya, gelombang mikro atau gelombang elektromagnetik yang lainnya. Ya seperti itu. Dan di dalam bidang elektronika dikenal dengan istilah komponen, rangkaian dan sistem. Komponen elektronika berupa sebuah alat benda yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Sehingga dapat dikatakan bahwa komponen adalah unsur-unsur pembentuk rangkaian, sedangkan rangkaian adalah membentuk sistem, maka sistem sendiri adalah kesatuan antara komponen dan rangkaian. Bisa kita lihat seperti gambar di sini. Input suatu energi ke arah rangkaian elektronika dan komponen elektronika dan sistem elektronika. Input suatu energi juga kembali ke arah rangkaian elektronika, komponen elektronika dan sistem elektronika. Seperti itu. Kita lanjut. Adapun komponen elektronika yaitu komponen aktif atau memperkuat sinyal yang terdiri dari dioda, transistor, IC, integrated circuit atau saklar atau switch. Dan komponen pasif yaitu tidak dapat memperkuat sinyal, yaitu terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Adapun rangkaian elektronika di sini yaitu rangkaian listrik dan rangkaian terpadu. Rangkaian listrik yaitu hubungan antar komponennya melalui PCB, kabel atau solder.
dan rangkaian terpadu. Di sini hubungan antar komponennya terpadu suatu chip atau keping. Pada umumnya bisa disebut silikon. Sistem elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog sendiri adalah rangkaian elektronik yang bersifat kontinu. Sedangkan elektronik digital sendiri dipresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu high active true dan nol atau low non active false. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you.